Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Banua Talk. Hari ini kami silaturahmi dengan tokoh Banua. Saya bilang itu adalah beliau adalah Insinyur Haji Edi Sudarmadi, Ketua Ikatan Motor Indonesia Kalimantan Selatan. Kita akan mengupas ngobrol ringan lah, santai, tapi perlu. Ingat masa kepengurusan awal Ikatan Motor Indonesia tahun 94. Pada saat itu kita dibutuhkan oleh Pak Komisaris. Pada saat itu saya juga masih kuliah juga. Umur berapa itu, Ren? Umur mungkin masih 25 tahun 94. Sekarang tahun 2024 umur? Sekarang saya udah 57. Ini versi dengan saya. Ya, Jadi tua saya ya. Wah itu ya jadi. Resmi Ikatan Motor Indonesia menjadi satu penduduk daerah. Itu dinakodai oleh Pak Bambang Sujanto. Pada saat itu kakak saya sendiri, saya juga baru selesai kuliah pada saat itu, kembali ke kampung halaman, membangun negeri kita di Banua kita. Dari tahun 94. Setelah itu Pak Edi sebagai apa nih waktu itu ya? Saya olahraga. Masih skupnya kita tidak terlalu melebar sekali, masih kabut olahraga yang mana itu mulai roda 2, roda 4, jadi semua kegiatan. Pada saat itu memang kita contohkan aja. Ya, kita maklumi saat itu dengan satu fasilitas dan keadaan. Contoh suatu pembalap, mereka hanya menggunakan jeans, hanya helm ya, ala kadarnya. Tahun berapa itu Pak Ibu? Ya, 94 itu. Masih masa ya? Iya, jadi dan saya sebagai kabit olahraga juga ikut bertanggung jawab dong. Tentunya harus bertanggung jawab. Ya, alhamdulillah pada saat itu saya sebelumnya pada saat saya kuliah di Jawa, saya sudah memiliki satu pengalaman untuk berlomba juga. Backgroundnya ada kan? Sehingga saya membawa apa yang saya dapatkan ke sana. Saya berikan edukasi dengan medikal. Pada saat itu, jujur saya seperti guru zaman kita dulu masih kecil bawa tongkat. Kamu ini kan? Jadi kalau enggak kita masukkan di ruginya supaya mereka tidak jalan. Kamu pakai dulu sepatu. Soalnya mereka pakai sandal mau mencoba trek tuh, bayangin. Helm juga begitu, tidak dikancing, tidak dilok, kemudian juga glove nggak pakai sarung tangan. Tapi kalau kayak aparel mereka dengan keadaan tidak dengan pakaian balap yang ideal itu ya apa boleh kuat, kita tidak bisa menemukan, tapi ya karena ini satu awal dan sebenarnya bicara awal tidak juga, tapi hanya keberadaan ataupun kemampuan mereka untuk memiliki juga terbatas. Berjalan waktu, alhamdulillah kita kenalkan bagaimana lomba dengan safety. Kemudian sehingga pada 2 periode pada saat itu saya pun sampai di periode berikutnya saya juga masih menjadi pengurus di Mitaulen. Ketua berikutnya Pak Teguh Juandi pada saat itu. Tahun berapa itu Pak Teguh Juandi? Pak Teguh Juandi mulai masuk di tahun 2000. Jadi dan kebetulan saat itu saya sendiri kayaknya harus fokus bekerja karena saya harus ada tuntutan dari perusahaan yang saya harus bekerja di luar daerah pada saat itu, sehingga saya memutuskan untuk izin dengan Pak Teguh untuk stop dulu di perusahaan Ikatan Motor Indonesia. Pada saat itu saya harus fokus di pekerjaan yang berada di luar Kalimantan Selatan. Pada saat itu banyak di Kalimantan Timur. Ya itu konsekuensi, walaupun itu sedih buat saya untuk keluar dari pengurusan karena tuntutan dari perusahaan. Itu ngomong-ngomong di Kalimantan Timur tahun 2000
Ya. Kembali ke Banua tahu Tahun 2009 2009 aktif lagi ya. mulai aktif lagi. Legalisasi. Tapi ya saya lebih banyak aktif waktu itu di untuk jadi atlet lah ya. Jadi ya. Masa Jadi dukungan Pak Alfred. Nah, di off-road. update teman ya, tapi juga di off-road. Off-road, ya. Jadi saya alhamdulillah pernah merasakan karena prestasi di Indonesia pada saat itu sehingga saya terpilih menjadi salah satu yang mewakili Indonesia mengikuti kejuaraan dunia Red Forest di Malaysia untuk off-road Tahun berapa? tahun 2014. Itu pesertanya dari Indonesia, Pak Edi. Saya dari Indonesia, dari Jakarta ada 3 orang, 3 tim. Saya juga bergabung dengan mereka karena saya sponsor dari Cymek. Saya Cymek itu kemudian pesertanya pada saat itu ada 18 negara. Alhamdulillah untuk di kelas yang saya ikutin kita champion nomor 1. Nah, luar biasa. Insinyur Hadi Sudarmati, beliau adalah ketua ini. Kita akan lanjutkan tadi, akan kita banyak. Oh ya, ingin masyarakat Banua apa aja ini ingin tahu nih organisasi yang sudah dijalankan nih sejak tahun 94 kuliah kan kembali ke Banua fase melakukan fondasi supaya kuat kan ekonomi keluarga ini sudah organisasi sudah digenggam nih. Ya, jadi kalau bicara otomotif ya sesuai dengan sebenarnya otomotif ini kalau saya renungkan perjalanan yang sudah saya lakukan ternyata ini bagian daripada pengabdian juga. Pengabdian kepada tentunya kepada komunitas dan tentunya masyarakat. Tahun 2009 saya memberanikan diri untuk belanja motor Harley. Belanja motor Harley. Koceknya nggak tebel nggak bisa. Ini soalnya nggak kalah kan. Ya, belanja motor berapa itu kan? Belanja motor Harley. Ya 2010. Sebenarnya sebelumnya sering menggunakan motor sendiri juga, tapi semua saya baik pinjam dengan kakak, pinjam dengan teman. Perjalanan waktu dari kegiatan otomotif yang sudah pernah saya lakukan, akhirnya saya coba. Itu adalah satu keinginan obsesi. Alhamdulillah ya tadi 2009 saya memberanikan diri itu tantangan dari pasti. Dan pada saat itu di Kalimantan Selatan hari CI saya sebutkan adalah ada tapi tiada. Maksudnya saya bilang ya, ayo saya setuju sekali. Mereka ini menuntut gimana kalau saya ingin menjadi ketua sebenarnya. Saya ini kan termasuk justru ada di sini, ini yang senior saya. Oh, kalau ada senior master ini, oke. Tapi pastinya saya akan siap mendukung. Nah ini saya menjadi wakil ketua. Tahun berapa itu Pak? Sekjen. Tahun 96. 2009, sorry. 2009 wakil sekjen. Ketuanya Pak Ramlan. Pak Ramlan almarhum ya. Pak Ramlan ya. Bergulirlah kegiatan HDCI dan kita akhirnya alhamdulillah menghimpun begitu banyak yang sepeda motornya tadi sudah masih di rumah-rumah itu pada keluar. Ternyata yang luar biasa. Banyak. Berapa kalau boleh tahu tahun? Pada saat itu mencapai 70 anggota. Ya. Bahkan kalau kita himpun sampai ke hulu sungai, lebih mencapai 100. Dan di Kalimantan Selatan eksistensinya setelah itu sangat bagus di tangan Pak Yorkana, Iwan,
Kemudian pada untuk pimpinan habis setelah itu berganti ke saya setelah Tahun 2000. 2000 berapa ya? 2014 kalau nggak 2013 itu. Jadi Saya jadi ketua. ditunjuk oleh kawan-kawan Ya. jadi ketua. Mungkin juga masyarakat Bangun ingin tahu Pak Edin mungkin bicara prestasi HDC itu apa mungkin waktu itu kan udah bergairah nih, bukan sekedar kopi, mungkin ada misi-misi lain kan. HDC itu kan menghidupkan juga gerakan Ya, kopi. alhamdulillah di pusat, di pusat HDCI Kalimantan Selatan menjadi bagian daripada yang ditunjuk sebagai koordinator wilayah. Artinya pada saat itu kita punya bargaining ataupun posisi yang cukup mumpuni untuk mengkoordinator seluruh Indonesia bagian timur. Jadi itu sudah Dipercaya oleh pusat ya HDC. Itu siapa ketua waktu pusat tuh? Gubernur. Pada saat itu ketua pusat itu masih mulai dari Pak Suyono, kemudian Pak Nanan Soekarno. Setelah berjalan tahun 2015, saya menyelenggarakan kegiatan Kalimantan Bike Week. Kita cetuskan Kalimantan Bike Week. Setelah berjalan tahun 2015, saya menyelenggarakan kegiatan Kalimantan. Kita cetuskan yang lain yang mereka juga melaksanakan seperti Sumatera Bike Week, kemudian di Bike Week yang ada di Jawa. Kita adakan Kalimantan Bike Week tahun 2015. Setelah itu fase itu tetap ya HDC tetap berdiri pula ya. Dan kita juga HDCI pada saat itu boleh dibilang bukan HDCI Kalimantan Selatan, tapi HDCI Kalimantan. Sebab wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat itu belum terbentuk HDCI. Jadi semua kawan-kawan yang di provinsi di region Kalimantan ini di bawah HDCI Kalimantan. Alhamdulillah itu menjadi satu embrio memunculkan HDCI di provinsi-provinsi wilayah Kalimantan dari berawal daripada Kalimantan Selatan. Ini satu hal yang baik, bukan hal kami juga, tetapi bagaimana kita menggandeng, membuat kawan-kawan lebih confident untuk berorganisasi. Artinya organisasi kembali yang saya sebutkan adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi ketika Pak Dia ini dapat amanah dari ketua HDCI tahun itu kan, sampai tahun terakhir. Berapa kemarin? Sekarang dipegang oleh sekarang Mas Ferdi sudah berjalan berapa tahun ya? 3 tahun. 3 tahun. Tapi sebelumnya saya. tahun masa 4 tahun ya. Ya. Itu sebelum organisasi. Selain itu apa Pak Jadi organisasi yang dipegang kan ketua HDCI ya kan. Ini Kalsel tahun 2000. 2 periode ya. 2 periode. Jadi ini 2 periode memimpin ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak Edi mengenai harapan lah ya. Ini tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah ya mungkin program jalan tadi sudah beriringan bergandengan dengan kalender wisata. Jadi sudah melahirkan berapa 138 lebih event-event. Mungkin program ke depan ini mungkin supaya stakeholder juga ini apa obsesi ke depan. Ya ini memang satu hal yang kami harapkan dari sinergitas ini khususnya dengan juga pemerintah. Sebab tidak bisa dipungkiri dengan kondisi perkembangan otomotif yang begitu maju. Karena Kalimantan Selatan ini memiliki atlet-atlet, kita bicara atlet,
ada aktif di roda 2, baik itu di road race-nya, di roda 2, baik itu di motor cross-nya. Dan ini semua berkiprahnya sudah 3 nasional. Karena asal bagian juga menjadi bagian yang akhirnya menjadi pesaing besar. Saya bilang begitu karena artinya memang bagus. Yang kedua di roda 4. Di roda 4 pun demikian. Tempo hari pada beberapa waktu yang lalu speed off-road itu betul-betul di monopoli ataupun di kopla sama Kalimantan Selatan dengan atlet-atletnya termasuk Pak Haji Sam. Pak Haji Sam juga ikut main speed off-road dengan teknologi yang dia bawakan, dengan timnya JRT yang luar biasa, cukup mencengangkan buat dunia speed off-road di Indonesia, bahkan penunjukan Asia itu mencengangkan. Kemudian sekarang masuk lagi di roda 4 dengan rally pembalap Kalimantan Selatan juga masuk dalam nominasi dengan papan teratas di Indonesia seperti Mas Rehan Putra, kemudian Hajarto dan banyak beberapa pembalap yang dengan teknologi, dengan kendaraan yang betul-betul perfect untuk memang rally sekelas dengan rally dunia. Bahkan mereka juga mengasah keterampilan mereka sampai bermain di kegiatan atau event-event internasional. Ini menjadi satu hal yang boleh kita bisa berbangga. Tentunya selain itu menjadi satu hal yang kita butuh wadah, butuh lahan, butuh area yang ini menjadi karena apa? Karena memang tidak lepas itu daripada infrastruktur. Nah ini yang menjadi satu hal yang kita harapkan perhatian dan juga jangan dilihat sebelah mata di sisi otomotif ini akan berdampak kepada sisi ekonomi. Multiplier effect ya Pak Edi. Multiplier Mungkin sepotong dulu Pak Edi, mungkin kan Pak Edi sendiri pemeriksa Info Banua Fox bahwa beliau ini juga mengelola, memiliki track sendiri. Bisa disebutkan Pak yang bawa milik kita apa tracknya? Ya ini karena keadaan yang harus kita juga mau tidak mau seperti sirkuit untuk motocross, sirkuit area sirkuit dulu speed off, kemudian area bahkan kemarin juga ada ingin kami mencoba untuk sirkuit untuk drag race. Nah ini yang tentunya tidak bisa lah misalnya kalau tidak peran sertanya pemerintah daerah. Jadi Pak Edi sudah melopori apa namanya sirkuit ini? Pak Edi punya. Sirkuit Harman itu berapa luasnya itu? Ada untuk motocross ada 5 hektar. 5 hektar dari area di wilayah Kabupaten Banjar. Itu di Saya tinggal di Lamandau. Ya. Tinggal di Lamandau, kemudian lanjut dari Lamandau saya lanjut ke perbatasan. Kemudian setelah itu sampai di perbatasan, besok harinya kita cross border. Terus saya servis kendaraan dulu ke Kucing untuk kalian jumpa kawan-kawan di itu sana. dari kalau Banjarmasin sampai ke Kucing itu berapa hari? Efektif berarti hanya 2 hari setengah. 2 hari. Ini apa nggak pekil itu ya kalau nggak kebiasaan. Nanti dari kita jadi contoh lah panutan generasi muda Banua bahwa beliau di usia yang tidak muda lagi. Kepala 5-7 loh ya. Jadi sampai Kucing, Anda melakukan prepare kendaraan tadi. Ya. Lanjut, sore selesai, pukul 6,
Saya flight Madrid, saya langsung menuju ke Brunei, lalu saya istirahat di Cebu. Malam hari saya perjalanan menuju ke sana. Itu rentang waktu dari Banjarmasin sampai ke Kucing ya, Dio? Finishnya di Ya, lalu lanjutkan ke Brunei. ke Brunei langsung. Wah, ke Brunei itu efektif waktu berapa hari itu? 2 hari. 2 hari. 4 hari kapal. Ini memang patut jadi inspirasi anak muda bahwa kalau punya hobi jangan lamunan yo nikmati. Jadi apa sih keasikan perasaan Pak Edi ketika menjalani touring menuju dari Asia untuk ikuti acara di undangan di Brunei? Memang kalau makna kita riding ini banyak hal yang kita bisa dapatkan. Bagaimana kita mengatur emosional kita, bersyukur kita kepada Allah dengan nikmatnya, dengan satu keindahan alam yang kita nikmati, kultur masyarakat yang begitu beragam. Itu yang jadi kita perlu selalu dalam perjalanan saya selalu memperhatikan itu. Lalu bagaimana kita juga bertemu dengan orang, juga bersosialisasi, jumpa kawan, tentunya nambah banyak kawan. Iya, rezeki itu tadi Iya. dengan efektif waktu Pak Haji Edi Sudarmani sampai Banjarmasin sampai ke Brunei lah ya. Iya. Setelah di Brunei tentunya ada seremonial kan? Ya, ada ketemu Itu berapa dengan- peserta nanti yang sudah terkumpul waktu banyak waktu itu cukup banyak acara di Brunei pada BIBBF itu. Saya pikir bisa mencapai 1.000-an. 1.000 peserta dari Beberapa negara? dataran Sabah Sarawak, Brunei sendiri, kemudian juga dari Indonesia, bahkan teman-teman dari Jawa juga ada datang, dari Pontianak, dari Kalimantan Timur, rasanya kemarin Ada juga ya? juga. Sama dengan motor gede juga, Sama. BMW. Ada juga yang bike ride juga. Oh, ada juga. Dapat banget. Tapi yang tidak mengalahkan yang Sama aja lah. jadi Pak Mungkin Edi sudah waktunya. 4 hari ya perjalanan dari Banjarmasin. Setelah itu mungkin ya, masyarakat Banua juga ingin tahu Pak Haji Edi mengenai sudah diangkat juga di info Banua naik haji, naik motor gede. Bisa present tahun berapa gedenya? Kan review 2014. 2014 saya perjalanan dari Banjarmasin Masin menuju Mekah luar biasa. Itu efektif berapa hari itu? Berapa bulan? Minggu? 68. 68 hari naik haji ke Mekah dari Banjarmasin menuju Mekah 14 hari. Ini kejadian itu berapa negara dilewati? Banyak ya. Itu negara yang paling berkesan saya. Ada perasaan koordinir di bawah perjalanan Jadi kita. ya memang masing-masing negara punya spesifikasi ya. spesifikasi Ciri khas. sendiri, artinya apapun saya nikmat. Perjalanan paling panjang saya melintas Cina. Cina. Jadi 1 bulan di 1 bulan di Cina. Oke. Ya. 1 bulan di Cina, mulai dari selatan hingga keluar di Kashgar, di berbatasan dengan Kyrgyzstan. Sana baru Kyrgyzstan, Uzbek, Kazakhstan, Rusia. Jadi memang pada saat itu niat saya adalah napak jalur sutra dan memang ibadah. Jadi pemirsa, napak tilas jalur sutra dan ibadah. Beliau kan dari sisi kan ingin mengabdi, Bapak, inilah jalan. Jadi setelah ke Mekah, pulangnya, nah nih pertanyaan kan, pulangnya dapat sponsor, jadi Alhamdulillah. dapat sponsor karena memang pada saat itu di Malaysia, saya memang dengan teman-teman di Malaysia, kita misalnya sudah sampai di sana, bonus buat mereka yang sampai di sana, free of charge for cargo sampai. Luar biasa. Itu banyaknya perkenalan lebih banyak ya. Jadi beliau dapat
hadiah, free kargo, free ya segala macam loh. Motor Pulang ke Indonesia, ke Banjarmasin. Itu sekelumit kalau dari Brunei tadi tahun 2000 tadi kan, tahun 2014. Mungkin masyarakat juga pengen tahu nih apa. Biasanya itu makin tua makin menjadi ini. Saya dengar Pak, ini mau ke Jerman ini. Nah, ini gimana bisa dijelaskan Pak Aceh ini? Ya, insya Allah kami. Tahun ini Kami 2024 itu apa? Dalam rangka apa? Visi misinya tujuan pertama adalah memang kita mengadakan satu ekspedisi dengan satu komunitas yang dapat unit mobil. mobil. Saat ini kita naik mobil. Jenisnya apa? Jadi seri X ya. Oh, seri X ya. Seri X. Seri X. Kita akan isinya adalah pertama di kelompok hobi mencoba ke factory-nya sampai ke pabriknya kita bawa. Selain daripada itu, kalau saya pribadi memang ada satu misi adalah coba susur daripada keluarga saya di sana. Oh, dari ini pedih ya. Ini aktung nanti ya, dari perhatian. Jadi nanti tahun ini juga Pak ya, bocorannya tak bulan berapa Pak ini? Bocorannya supaya masyarakat Kalau Pak ini nggak doakan. Agustus September. Agustus September nanti pasca itu ya. Enggak Pak ini dari BMW, Pak ini bawa jenisnya kan tadi BMW Jadi seri X5. X5 dari X5. itu tahun berapa nih? Langsiran tahun berapa? Kebetulan X5 saya 2000. 2000 berapa ya? Tahun lupa ya. Tapi yang pasti E5 ya. Badek itu harganya enggak Nggak mahal ya. mahal. Ya standar 1 M ya. Enggak sampai. Nggak sampai. Kan perlu dimodif ya. Pastinya ini sedang posisi kendaraan sedang di refresh. Saya semua turunkan mesinnya, total cek semuanya. Artinya saya melakukan kembali lagi. Ini juga jadi aktung, jadi perhatian gitu loh, bahwa Mbak Haji Edi mungkin bisa, ini ada keinginan masih ada waktu sampai bulan Agustus mungkin dari yang pecinta jelajah gitu ya, mengikuti jejak Pak Edi, ikut BMW masih terbuka ya Pak Edi ya, misalnya dari warga Bandung yang merespon ingin ikut gitu, atau harus daftar dulu atau gimana prosedurnya? Ya, alhamdulillah ini limited ya. Nah, edisi terbatas. Jadi Jangan khusus. boleh mengikuti lah, tapi mengikuti perjalanan kami di IG-nya adalah ultimate journey di 2002. Jadi itu apa isinya nih, yang tagline-nya besar BMW? Ya pastinya kita akan bagian dari perjalanan ini expose wonderful Indonesia. Ada pembawa misi itu ya. Pembawa misi itu kita juga anukan dari Wisata, potensi sumber daya alam ya. ada itu. Ya. Jadi persiapan Pak Jadi kita doakan supaya matang kan, supaya ready juga. Jadi itu pesertanya berapa orang? Berapa tim? Berapa kelompok? 4 mobil. 4 mobil. 11 pelajar. 11 orang. Jadi Pak Jadi sendiri atau didampingi oleh Ada 3 orang pelajar saya. Jadi 4 orang di dalam bertiga. Luar biasa. Itu perjalanan Pak Haji ini nanti kita tunggu di progresnya. Demikian Pak Edi, terima kasih atas waktunya. Perbincangan ringan kita di Informasi Banua bersama Anang Fadila, co-host Info Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gaspol, salam gaspol.